Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua HIPMI PT UNESA, yaitu Indah Fahim. Untuk Kak Indah, layar dan juga waktu disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas waktunya. Jadi, yang terhormat Ketum Lutfi SEMSI selaku Ketua Umum dari BPJ HIPMI Surabaya, mungkin hari ini berhalangan hadir. Dua sambutan kepada yang kedua Mbak Imaniar selaku bidang 1 OKK, dan yang ketiga maaf terputus ya. Yang ketiga, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Insinyur Triwinarni selaku pemateri yang hadir pada hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang bertugas dan juga Ketua Pelaksana yang sangat luar biasa kali ini sudah membuat acara yang begitu kalau saya bilang sukses ya, ini benar-benar sukses acaranya. Kalau dilihat dari indikator ketercapaian, ini termasuk sesuatu yang istilahnya bisa kita develop. Jadi indikator peserta kalau misalkan sudah mencapai 20 itu sudah sangat-sangat ideal. Jadi terima kasih juga kepada para peserta yang hadir. Semoga webinar legalitas ini juga bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, termasuk gimana cara membuat NIP, terus gimana caranya kita bisa mendevelop produk kita itu punya legalitas halal, punya legalitas dan lain-lain seperti kayak IRT, seenggaknya usaha kita itu terdaftar dan diakui negara. Itu sih, semoga bisa dimanfaatkan ya. Ini juga kalau menurutku worth it banget untuk pelaku-pelaku usaha, apalagi yang masih pemula. Jadi semoga teman-teman di sini bisa menyerap ilmunya dengan baik, bisa menjadi Saya sing 16 DP mau lho. Yo. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dari Ketua HIPMI PT UNESA, yaitu Kak Indah Fahim. Dan selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan sambutan dari oleh Wakil Ketua Koordinator Kampus HIPMI PT Surabaya, yaitu Kak Ruhi Asan. Kepada Kak Ruhi, layar dan juga waktu disilahkan. Halo Nabila, baik, terima kasih atas waktunya. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman semua serta materi yang saya hormati. Pada siang hari ini teman-teman HIPMI PT UNESA melaksanakan webinar yang sangat worth it banget, yang sangat bermanfaat banget. Kenapa teman-teman? Karena di era sekarang ini ya legalitas itu sangat diperlukan. Kenapa legalitas diperlukan? Kita tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu apapun usahanya, apapun yang kita lakukan ya, kalau atas berdasar hukum itu kayak tenang gitu. Jadi kita melakukannya tuh juga tenang, melakukan usaha juga tenang karena
itu menurutku webinar legalitas ini sangat-sangat bermanfaat teman-teman. Nah, ketika teman-teman masih mahasiswa tapi mempunyai usaha yang legal ya, misalkan punya IB nanti mungkin atau yang lebih jauh mungkin punya CV atau PT itu apa ya, memberikan efek positif terhadap perekonomian di Indonesia teman-teman. Jadi kita sebagai generasi muda mahasiswa jangan hanya ketika lulus kita mencari, maka lebih baiknya kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, melalui webinar legalitas ini ya harapan aku sih teman-teman punya usaha yang legal gitu. Nanti dibimbing oleh pemateri yang memang berpengalaman di bidangnya. Jadi selamat buat teman-teman yang mengikuti acara webinar legalitas pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga apa yang teman-teman perjuangkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Dari aku selaku wakil ketua HIPMI PT Surabaya mewakili ketua saya yang memang saat ini juga sedang melakukan rapat kerja gitu ya teman-teman. Jadi ini meluangkan waktu, menyempatkan untuk hadir di acaranya teman. Itu aja mungkin Nabila, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan yang luar biasa termasuk kepada narasumber utama yang hari ini. Oh ya, sebelumnya hari ini dan pada acara inti webinar siang hari ini dengan materi mengenai legalitas usaha yang akan disampaikan teman-teman. Saya mohon maaf apabila saya terpental tadinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan luar biasa yang telah disambut utama yang hadir pada webinar hari ini, yaitu Ibu Insinyur Tribina Polis sebagai MC pada webinar hari ini. Dan pada acara selanjutnya, tentunya teman-teman sekalian sudah nggak sabar untuk masuk pada acara inti webinar siang hari ini dengan materi mengenai legalitas usaha yang akan disampaikan dengan narasumber kita yang spesial. Dengan hal ini, kami HIPMI PT UNESA dengan menyongsong mahasiswa-mahasiswa kreatif yang memiliki literatur hukum dan usaha yang baik demi memajukan UMKM Indonesia. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena ada moderator cantik yang akan dulu jalannya diskusi pada webinar hari ini. Kepada moderator, saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nabila dan ketua pelaksana yang sudah memberikan saya kesempatan pada webinar yang sangat luar biasa ini. Tentunya saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat siang peserta webinar legalitas yang mengusung tema legalitas muda usaha makin berkah. Mbak Nabila, apakah suara saya sudah terdengar sangat jelas di situ? Sudah Kak, sangat jelas. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman tidak ada terkendala jaringan, teman-teman bisa menyalakan kamera ya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain dan kita juga saling tahu nih, oh kalau Kak Rahma ini wajahnya sangat cantik sekali dan juga ada Kak Ari juga. Di sini saya mau menyapa Kak Aminatus SP nih. Tadi sudah menyalakan kamera, sekarang lagi matikan lagi. Halo Kak Aminatus, apakah mendengar suara saya? Iya, Kak. Iya, terima kasih. Dan perkenalkan teman-teman, saya Rizky Anggraini sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini.
Baik, sebelum menuju ke topik pembahasan webinar pada siang hari ini, tentunya ada beberapa aturan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, peserta harus merename dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan yang ketiga, dilarang membuat keributan atau menyalakan mikrofon selama acara berlangsung, terkecuali dipersilahkan oleh moderator dan juga pemateri. Dan bagian yang terakhir adalah sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah pemateri menyampaikan isi materi yang disampaikan. Baik teman-teman, di sini ada narasumber yang sangat luar biasa. Yang terhormat Ibu Insinyur Tri Bernarni, Pasda Jawa Timur. Salam sapa dulu. Halo Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya yang pertama mohon maaf nih. Ternyata laptopnya nggak support untuk bisa pakai background. Mohon maaf ya. Oke Bu, boten apa-apa. Terima kasih Siap. sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. untuk menghadiri menjadi narasumber webinar legalitas pada siang hari ini. Namun sebelum Ibu Tri Bernarni menyampaikan materi, saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Untuk lebih mengenal dekat Ibu Tri Bernarni, kepada Mas Operator, bisa screen CV Ibu Tri Bernarni. Baik, sambil menunggu Mas Operator untuk mengambilkan CV dari Ibu Tri Bernarni, saya mengingatkan lagi kepada teman-teman bisa menyalakan kamera ya teman-teman apabila tidak ada kendala jaringan, supaya kita saling mengetahui satu sama lain dan supaya kita saling mengenal. Seperti di sini ada Mbak Aminatus yang terlihat sangat semangat sekali pada webinar siang hari ini. Baik, di sini sudah terlihat CV dari Ibu Tri Bernarni. Bisa geser ke bawah lagi? Ya, terima kasih. Dan Ibu Insinyur Tri Bernarni ini
lahir di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1967 yang beralamatkan di Gria Permata Alam Blok CA 01 RT 01 RW Desa Nijo Karangposo Malang. Beliau beragama Islam dan memiliki nomor NPWP 2663108112 dan penghubung 6570000 dan nomor handphone Ibu Triwinarni 081 252 635 197. Riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Ibu Tri, beliau tamat SD di Bandung Projosari 5 Malang pada tahun 1980. Beliau juga tamat SMP di Negeri 2 Uling Blitar pada tahun 1983. Beliau juga tamat SMA Negeri Talung Blitar pada tahun 1986 dan juga beliau tamat spesialis pengolahan hasil pertanian jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada tahun 1991. Dan pendidikan yang terakhir adalah program Magister Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bisa scroll ke bawah sedikit, Mas? Ya. Ibu Tri ini memiliki riwayat pendidikan non-formal. Saya sebutkan 3 dari terakhir ya, teman-teman. Izin menyebutkan ya, Bu. Lulus penyelidikan halal BNSP 2021, kemudian lulus internal auditor keamanan pangan BNSP 2021, fasilitator nasional BPOM di Indonesia. Kemudian pengalaman yang sangat luar biasa yang sudah Ibu Triwinarni alami. Bisa geser ke bawah lagi, Mas. Ya, saya sebutkan 3 terakhir pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Triwinarni, yaitu beliau berpengalaman di CV Puri Pangan Lestari, waktu pada tahun 2020. Dia juga berpengalaman di asesor uji kompetensi pendamping UMKM pada tahun 2020. Beliau juga berpengalaman di asesor uji kompetensi Service Excellence pada tahun 2020. Itulah tadi teman-teman CV dari narasumber kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, sebelum menuju ke topik pembahasan webinar pada siang hari ini, saya mau menyinggung sedikit tentang tema yang akan dibahas, yaitu alur legalitas dan kepengurusan NIEB. Saya menyinggung sedikit, NIEB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini sebagai bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan. Baik teman-teman, untuk materi lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan oleh narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, yang terhormat Ibu Insinyur Triwinarni. Waktu 30 menit diserahkan. Terima kasih Mbak Putri. Sepertinya kalau 30 menit nggak cukup. Oke, tapi akan saya coba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengusaha hebat semuanya. Apa kabar semuanya ya? Sehat ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. 2 tahun sudah pandemi ini kita apa ya? Terpaksa kita alami, tapi mudah-mudahan kita semua masih terus diberi kesehatan supaya semuanya menjadi lancar begitu ya. Baik. Kenapa hari ini kita ini ya, saya sampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada panitia, teman-teman dari HIPMI PT UNESA yang sudah berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini, karena legalitas memang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Apalagi HIPMI yang isinya adalah para pengusaha hebat, para pengusaha muda yang luar biasa.
maka materi ini sangat penting buat teman-teman semua. Saya izin share screen dulu ya sebentar, saya coba. Kalau nggak bisa, nanti bisa minta tolong sama. Oke, bentar. Oke. Apakah jelas? Nampakkah? Sudah nampak? Permisi Bu, izin menjawab. Kalau ini masih hitam. Apakah hanya di rumah saya? Bagaimana dengan teman-teman? Masih hitam, Ibu. Permisi Ibu, apakah masih mute? Karena suaranya tidak kedengaran dari sini. Belum juga terdengar Ibu suaranya. Tidak masuk, Ibu. Bisa didengar suara saya? Sudah masuk, Ibu. Ya, sudah terdengar. Ini saya matikan ya. Sebentar, saya yang satu saya keluar. Oke. Baik. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke teman-teman, monggo silakan saya dibantu untuk ini ya. Saya dibantu untuk share screen. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mas siapa yang sudah membantu nih? Mas Rifki kah? Baik. Mohon izin Mas Yusuf. Oh, Mas Yusuf. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih ya. Baik, sebelumnya monggo sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah limpahkan kepada kita kesehatan yang luar biasa sehingga pada pagi hari ini, saya bilangnya pagi, nggak mau siang, nggak mau sore. Karena apa? Karena kalau sore kita sudah ngantuk gitu ya, pengen istirahat. Tapi kita kalau pagi hari, maka pagi hari itu adalah energi kita luar biasa.
sehat gitu ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mencurahkan segala lindungannya, segala syafaatnya. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan juga sampai dengan akhir zaman. Baik, hari ini saya dimandatin oleh ini ya, terima kasih kepada panitia yang sudah mengusahakan kegiatan ini berjalan, dan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan ini ya. Meskipun baru 26 kita di sini, tidak apa-apa, tetapi mudah-mudahan manfaatnya tidak akan berkurang. Baik, sebelum next Mas, sebelum kita mulai acara ini, silahkan teman-teman mengisi link yang ada di layar. Silahkan. Next Mas Yusuf. Ya, silakan teman-teman mengisi. Tidak usah lama-lama, cukup 2 menit. Bisa dibagi ke ini ya. Oh ya, saya yang bagi deh, sebentar. Oh, nggak bisa ya. Allah, sudah langsung saja. Maaf ya, kalau yang perdana ini kok kebetulan agak ribet. Sudah selesai? Yuk, monggo. Sudah Ibu, di next. Oke, silakan next, silakan. Jadi salam kenal ya, tadi sudah disebutkan banyak. Pekerjaan saya apa? Pekerjaan saya jalan-jalan. Jadi jalan-jalan dari satu tempat pengusaha ke pengusaha yang lain. Seperti yang ada di foto ini ya, kami mengunjungi tempat-tempat teman-teman usaha. Seperti apa usahanya, kemudian apa yang perlu dibantu, dan sebagainya. Sehingga kami juga mengkolaborasikan dengan BPOM, dengan Dinas Kesehatan, dengan Institut Halal, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan legalitas, ataupun kami bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan kelengkapan perizinannya. Next. Ya, jadi agak lama ya kalau saya nggak bisa operatorkan sendiri. Jadi siapa sih sebenarnya panjenengan? Panjenengan semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Karena panjenengan adalah seseorang yang melakukan proses penciptaan sesuatu yang baru dengan menanggung resiko keuangan. Kenapa disebut menanggung resiko keuangan? Karena tidak ada usaha yang tanpa modal sedikit pun. Pasti keluar uang, entah itu 50.000, entah itu 100.000, pasti akan keluar uang untuk mengawali usaha itu. Juga teman-teman menanggung resiko secara fisik. Kenapa disebut secara fisik? Karena teman-teman secara fisik mengeluarkan effort yang luar biasa, mengusahakan. Secara sosial juga demikian, karena teman-teman mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan seorang pengusaha itu menerima imbalan berupa berupa moneter, berupa keuntungan secara rupiah. Yang kedua adalah kepuasan dan kebebasan pribadi sebagai pengusaha. Kebebasan di bidang apa? Kebebasan dalam berkreasi. Ya kan?
Pengusaha kan pasti berkreasi, maka kreasinya itu bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian juga secara batin akan puas karena hasilnya sangat bagus. Next. Monggo. Nah, dari mana sebenarnya hobi ini? Tercepat aja, Mas. Nggak apa-apa, Mas Yusuf. Jadi hobi bisa menjadi peluang usaha yang besar. Hobinya apa saja boleh hobi. Next. Hobi itu bisa apapun ya. Kemudian yang lain adalah yang menjadi tren hari ini. Kalau dulu sebelum pandemi, teman-teman pengusaha makanan atau teman-teman yang ada di kreasi itu mengusahakan di bidangnya. Tetapi begitu pandemi, baik yang makanan, yang kreasi, yang usaha jasa, hampir semuanya lari kepada usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat terhadap pandemi, misalnya masker, atau kemudian alat-alat kesehatan. Sehingga kita harus melihat lagi apa sebenarnya yang akan menjadi tren tahun ini, tahun 2022. Yang lain adalah kesempatan membuka usaha karena bingung. Orang bingung bisa bikin usaha gitu ya. Bingung gimana? Bingung karena lomboknya panen, tomatnya panen, ikannya panen. Termasuk Pak Nadiem Makarim ini sebenarnya buka Gojek karena bingung. Bingung apa? Bingung banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses kendaraan secara cepat gitu ya. Sehingga dicarilah formula seperti apa ya caranya membuat sebuah aplikasi yang bisa membuat masyarakat terbantu dan membuat lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa terserap untuk sebuah usaha ini. Seperti itu ya. Nah, maka monggo kita lihat data daripada Jawa Timur, pelaku usaha terutama yang kecil-kecil, kita baru akan mulai usaha, maka kita masih masuk ke dalam UMKM. Pada tahun 2015, jumlah pengusahanya hanya ada sekitar 4 juta berapa. Kemudian next, kemudian tahun 2017 atau 18 usaha sudah menjadi 6,8. Dan pada tahun 2020 jumlahnya sudah 12 juta. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa jumlah yang demikian cepat meningkat ini menyebabkan kita semua harus berpacu, bersaing dengan kompetitor kita. Next. Sehingga keunggulan UKM, sebutkan saja semuanya ya, lekat dengan kebutuhan masyarakat. Maka usaha yang dilakukan oleh teman-teman UKM ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan sangat dengan masyarakat. Kemudian sumber modalnya adalah mandiri dan menggunakan tenaga kerja atau bahan-bahan lokal, serta dilakukan secara gotong royong. Nah, tetapi usaha yang demikian ini masih mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah modalnya kecil. Kalau modalnya kecil, berkembangnya susah. Masih kalah bersaing dengan barang-barang impor. Yang lain adalah tidak bankabel. Kenapa tidak bankabel? Karena mereka masih belum memenuhi persyaratan untuk bisa mengakses bank. Kemudian kita juga masih harus patuh kepada regulasi dan birokrasi yang sering-sering tidak bersahabat kepada UKM. Dan juga legalitasnya masih belum banyak pengusaha yang aware terhadap kebutuhan legalitas. Yang terakhir adalah bahwa kapasitas daripada SDM kita kadang-kadang masih kurang. Masih banyak kan ditemui adik-adik, kalau ini masih banyak kan menemui, kalau misalnya kita sampaikan kepada teman-teman UKM, Ibu ini harusnya begini, jawabannya apa? Kalau orang Jawa bilang biasanya begini, halah mbak ngini ae lho wis payu gitu ya, gini aja sudah laku, jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, tapi apa sebenarnya bisnis yang berkualitas? Bisnis yang berkualitas adalah bisnis yang mempunyai kesempurnaan, lengkap, sesuai dengan standar. Standarnya apa? Standarnya adalah kualitas dari desain dan kualitas dari kesesuaian. Desain ini baik desain produk, desain kemasan, dan sesuai dengan standar yang diberikan. Standar dari aturan dari pemerintah. Next. Sehingga next saja ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan legalitas? Legalitas adalah sesuatu yang menyatakan keabsahan, menyatakan keadaan daripada sebuah usaha. Nah, kemudian legalitas ini juga menyangkut kepastian apakah usaha itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, gitu ya. Lalu manfaatnya apa? Yang pertama adalah manfaatnya membuat pelanggannya itu makin yakin. Yang kedua,
membuat motivasi daripada karyawan itu meningkat. Kalau orang sudah mempunyai sebuah legalitas, contohnya kita dulu waktu lulus SMA, itu bagaimana kita bangganya mempunyai ijazah SMA. Karena dengan ijazah SMA, satu, kita sudah berarti menyelesaikan pendidikan SMA. Yang kedua, kita sudah boleh mendaftar ke UNESA. Itu ya. Jadi kemudian yang lain adalah meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan sehingga perusahaan ini lebih mudah untuk dikembangkan. Next. Nah, sehingga legalitas itu sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah untuk perusahaan, next. Untuk perusahaan, dan yang kedua adalah untuk personnya, untuk pelaku usahanya. Apa saja yang ada di perusahaan? Kalau dulu ada namanya SIUP dan TDP, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mendaftarkan secara legal usaha ini. Keberadaannya didaftarkan secara legal. Tetapi SIUP dan TDP ini sudah diganti sekarang mulai tahun 2018 menjadi nomor induk berusaha. Artinya setiap usaha yang muncul harus mempunyai nomor induk berusaha. Siapa saja yang harus punya? Semuanya. Baik itu yang usaha produk atau usaha jasa. Baik itu makanan ataupun apapun, harus mempunyai nomor induk berusaha. Lalu yang membedakan legalitas dari usaha produk dan jasa apa? Nanti ada surat izin atau izin edar yang harus dimiliki. Yang pertama, untuk makanan, maka dia harus mempunyai izin edar, apakah itu layak hygiene. Layak hygiene itu untuk pangan siap saji seperti kantin, restoran, PKL, itu pakai layak hygiene. Yang kedua adalah PIRT, pangan industri rumah tangga. Apa saja yang boleh di sana, nanti di belakang akan saya sampaikan ada 15 atau 16 kategori yang harus masuk PIRT. Sedangkan kategori risiko menengah ke atas, risiko tinggi, maka dia harus melakukan izin edar BPOM. Gitu ya. Lalu tahun 2024 nanti sertifikasi halal sudah harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Dan kalau tadi saya sebutkan ada produk-produk yang lain, maka legalitas yang harus dia miliki selain NIB boleh mereka untuk SNI dan ISO. Kemudian untuk pelaku usaha, next. Untuk pelaku usaha, apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah sertifikasi kompetensi. Baik itu sebagai pengrajin, pemasar, atau pelayan, maka yang sertifikasi yang lengkap itu ada di Kewirausahaan Industri Jenjang 4. Apakah adik-adik bisa mendapatkan sertifikat itu? Bisa. Dan sangat akan membantu mendampingi ijazah adik-adik setelah lulus dari UNESA. Nanti di belakang kita akan cerita bagaimana caranya mendapatkan sertifikat kewirausahaan itu. Kemudian ketika panjenengan sudah menjadi pengusaha, ingin mendampingi teman-teman usaha yang lain, maka panjenengan harus mempunyai sertifikasi sebagai pendamping usaha. Jadi sertifikasi yang di bawah ini, pendamping usaha, fasilitator pelatihan UMKM, auditor, dan penyelia halal harus saya miliki. Harus dimiliki supaya kita mendapatkan lisensi untuk bisa bertemu dengan adik-adik semua. Gitu. Next, silakan. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah NIB, nomor induk berusaha. Gitu ya. Nomor induk berusaha ini kalau kita lahir itu merupakan aktenya, akte lahir. Gitu ya. Nah, izin edar itu merupakan KTP-nya, izin operasionalnya. Jadi NIB ini di atas ada Garuda, kemudian di bawah ini ada barcode. Ini menandakan bahwa ini sah sudah sah gitu ya. Apa yang disebutkan di sini ada nama, ada alamat, ada jenis usahanya apa gitu. Nah, ini sudah bisa merupakan tanda daftar perusahaan. Juga bisa menggantikan SIUP. Jadi SIUP dan TDP sudah tergantikan oleh NIB. Monggo, next. Nah, nanti
adik-adik di sini yang anggotanya ada sekitar lebih dari 100 ya, maka nanti harus semuanya harus mempunyai NIB. Bagaimana caranya? Nanti ke depan kita akan lakukan workshop. Kemarin kita sudah diskusikan dengan teman-teman panitia untuk melakukan workshop dan nanti workshopnya berantai. Sehingga teman-teman semuanya sudah akan mempunyai NIB. Jadi NIB ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Apa saja yang akan didapat di OSS? Itu adalah selain NIB, maka izin edar juga bisa diurus di sini, halal juga akan diurus di sini. Gitu. Next, monggo. Nah, bedanya TDP dan SIUP. Nah, seperti ini ya. Kalau SIUP dan TDP berlakunya hanya 5 tahun. Tapi kalau NIB berlakunya seumur hidup selama kegiatannya tidak ada perubahan. Bagaimana kalau kegiatannya bertambah? Kegiatannya bertambah tinggal mengupgrade. Nanti kita akan ajari pada saat di workshop, kita akan ajari bagaimana caranya membuat NIB. Next. Nah, monggo adik-adik semuanya yang akan mengurus NIB, yang belum punya NIB, mengisi link ini. Ya, link ini diisi, nanti kita akan lakukan pembuatan NIB secara workshop, gitu ya. Oke, monggo. Silakan ini nanti boleh di-copy Mas Yusuf, ininya apa? Link ini di-copy ke room chat, gitu ya. Silakan, next. Baik, setelah NIB kita ada standar dan sertifikasi UMKM Indonesia. Karena kenapa ini sangat perlu? Hanya 49.000 saja UKM itu yang mempunyai merek. Maka panjenengan semua mulai sekarang sudah harus mengurus mereknya itu. Oke, next. Oke, terus ya. Jadi bedanya standar sama sertifikasi, kalau standar itu panduannya, kalau sertifikasi adalah kegiatan penilaian. Apakah yang di lapangan sesuai dengan standarnya atau belum? Next. Nah, sekarang kita cerita soal bidang pangan. Kalau bidang pangan, maka yang diperlukan next, yang diperlukan adalah legalitas sekian banyak. Kenapa harus sekian banyak? Ya. Jadi bidang makanan itu adalah bidang yang sangat besar peluang pasarnya. Paling besar peluang pasarnya. Kenapa? Karena setiap orang akan makan. Sehari 3 kali pula. Belum tentu juga hanya 3 kali, tapi masih ada camilannya. Masih ada minum-minum buba-bubanya. Sehingga peluang makanan itu sangat besar. Maka karena besar ini harus dilakukan sertifikasi secara bertahap. Maka nanti kita akan jelaskan izin edar, kemudian halal dan lain-lain secara berkelanjutan ya. Next. Kita sekarang ke izin edar pangan. Yang pertama, izin edar pangan itu dimulainya dari laik hygiene. Laik hygiene ini diperlukan untuk mereka yang usaha makanan siap saji. Kalau siap saji berarti dia tidak dikemas. Dikemas pun di hadapan pelanggan. Kemudian naik tingkatnya kepada makanan yang dikemas, maka ini izin edarnya adalah SPP IRT. Nanti di belakang akan saya sampaikan apa saja makanan yang masuk SPP IRT dan yang lain masuk mana. Kemudian yang BPOM, jadi bedanya SPP IRT, laik hygiene dan BPOM. SPP IRT dan laik hygiene itu tempat produksinya boleh campur dengan dapur rumah. Tapi kalau BPOM harus terpisah dengan rumah produksi. Gitu, rumah produksinya harus terpisah dengan rumah tangga. Kalau halal, semuanya diberlakukan halal. Nanti tahun 2024 halal itu menjadi kewajiban, tidak volunteer lagi, tetapi sudah sebagai mandatori. Gitu ya. Next, monggo Mas. Nah, sekarang kita akan bicara tentang izin edar laik hygiene. Nah, laik hygiene ini monggo next, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cepat Mas. Terima kasih. Ini adalah usaha yang wajib laik hygiene.
Itu ya, yang wajib layak hygiene. Ada warung Tegal, ada restoran, ada kafe, hotel, PKL, kemudian warung-warung ini ya, termasuk warung-warung yang ada di sekitar kampus Ketintang dan Lidah. Itu semuanya wajib layak hygiene sebenarnya. Next. Bagaimana mengurusnya? Ini caranya mengurus. Kami akan bantu urus lewat OSS. Tapi yang diperlukan adalah surat permohonan, pernyataan penanggung jawab, ada pelatihan, sertifikat pelatihan food handler, ada KTP, denah lokasi, tempat usaha, dan pas foto. Itu saja. Apakah berbiaya? Tidak, gratis. Ya, gratis sekali. Oke, next, monggo. SPPIRT. Nah, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ini berlaku juga 5 tahun. Dan SPPIRT ini ada 11 digit angka, di mana mereka selain menyebutkan provinsinya, kemudian kabupaten, jenis bahan baku yang digunakan, kemudian juga kemasan dan masa berlaku daripada SPPIRT itu sendiri ditulis di dalam rangkaian huruf yang ada 11 digit tersebut. Next, monggo Mas. Oke, nah tata caranya begini, didaftarkan. Kalau dulu ini tata cara yang lama. Tata cara yang sekarang, nanti kalau teman-teman sudah mengurus OSS-nya NIB, teman-teman akan langsung mendapatkan SPPIRT. Apakah SPPIRT itu sudah berlaku? Sudah. Apa kewajiban kita? Sebelum 3 bulan, kita harus sudah bisa menyiapkan sarana sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan ini, begitu. Oke, next. Nah, tadi disampaikan ada 15 jenis makanan yang wajib PIRT sesuai dengan peraturan 22 tahun 2018. Itu ya, yang di kuning itu ya, 15 ditambah 1 pangan siap saji. Yang lain masuk mana? Yang lain izinnya harus BPOM. Misal bikin minuman segar di dalam botol, harus BPOM. Bikin frozen, itu BPOM juga, gitu ya. Makanan-makanan yang resikonya tinggi masuknya kepada izin BPOM. Oke. Next. Oke. Nah, sekarang saya akan sampaikan kalau tadi kompetensi perusahaan, maka ini adalah kompetensi secara personal, kompetensi untuk pelaku usahanya. Pelaku usaha ini sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Gitu ya. Next, monggo. Nah, sesuai dengan aturan ini ya, peraturannya di sini. Ada peraturannya di sini. Next, monggo. Oke, ini adalah salah satu contoh saja sertifikat-sertifikat yang kebetulan saya miliki. Nanti adik-adik juga bisa milikin ini. Apakah bisa satu orang mempunyai sertifikat berbagai macam? Boleh, silahkan. Tetapi usahakan sertifikat kompetensi itu sejalur ya, supaya supaya efisien gitu. Terus oke. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kompeten? Kompeten itu adalah layak atau sesuai dengan standar. Boleh next. Pelaku daripada, jadi dimensi daripada kompetensi itu 1, kita harus mengerti, understanding. Yang kedua, kita harus terampil, ada skillnya. Yang lain adalah kita harus mempunyai attitude yang baik. Yang selanjutnya, biasanya orang kalau sudah kompeten, ini akan menjadi sesuatu yang sudah terbawa dalam dirinya. Jadi kemana-mana ya sudah mendarah daging, gitu. Nah, monggo silakan. Saya akan sampaikan saja kompetensi itu apa fungsinya. Yang pertama adalah memastikan kompetensi seseorang ini biasanya. Kalau yang ini, fungsi yang ini biasanya diperlukan ketika kita masih akan mencari pekerjaan. Jadi,
adik-adik kalau nanti tujuannya itu selain berusaha sendiri juga ingin melamar pekerjaan, maka sertifikat kompetensi ini akan menjadi jagoan kita di dalam hal administrasi. Sebelum diuji kita sudah punya ini, maka yang memiliki sertifikat kompetensi itu akan lebih mendapat prioritas. Monggo yang kedua, fungsinya adalah kita akan bisa memotong huruf T di dalam tulisan ini. Sehingga kita akan merasa percaya diri. Oh, saya bisa. Saya bisa. Karena bisa, kita akan sangat percaya diri. Yang lain adalah bahwa fungsinya daripada sertifikat kompetensi itu adalah meningkatkan akses kita untuk mengembangkan diri. Kita nih mau kemana? Apakah kita akan menekuni pemasaran atau kita hanya akan menekuni batiknya saja? Maka sertifikat kompetensi ini mengarahkan kita. Kita ini sebenarnya passion-nya di mana gitu. Next. Nah, sehingga yang lain adalah ketika orang sudah percaya, kemudian produktivitasnya juga akan tinggi. Orang yang sudah bekerja dengan percaya diri, maka produktivitasnya akan tinggi. Produktivitas yang tinggi itu akan menyebabkan pekerjaan kita bagus. Kalau pekerjaan kita bagus, maka layanan kita kepada klien itu juga akan bagus, sehingga imbal baliknya adalah klien akan sangat membutuhkan kita dan loyal kepada kita. Next, terus yuk. Sudah saya sampaikan beberapa slide. Terus. Oke, stop di sini. Nah, di sini ada daftar macam-macam sertifikasi kompetensi yang dilakukan. Yang barangkali diperlukan adik-adik adalah sertifikat kewirausahaan industri jenjang 4. Kalau yang lain mungkin nanti setelah bekerja akan diperlukan. Begitu ya. Oke, next. Terus. Nah, manfaatnya ini ya. Diakui, kemudian kalau kita mempunyai sertifikat, baik itu untuk produk, untuk diri kita, maka daya saing kita akan meningkat. Sehingga kepercayaan kita akan tinggi. Pelanggan akan sangat percaya kepada kita. Dan kalau orang sudah mempunyai sertifikat kompetensi, berarti dia sudah bisa menjaga keselamatan. Sehingga kelayaan daripada usahanya akan sangat bagus dan peluang mengembangkan usahanya akan sangat tinggi. Saya rasa itu ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Mas Yusuf dibantu. Nah, ini salah satu kegiatan saya jalan-jalan ya. Jalan-jalan karena ingin mendampingi teman-teman UKM. Bisa sampai ke Lombok, ke Mandalika ini. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Monggo waktu kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih kembali Ibu yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Saya menyimpulkan sedikit tentang apa yang disampaikan Ibu Tri tadi. Bisnis berkualitas itu bisnis yang mempunyai standar, seperti kesempurnaan atau kebaikan suatu produk atau jasa, yang terdiri dari kualitas desain dan juga kualitas kesesuaian. Namun bukan itu saja, sudah dijelaskan tadi mengapa sertifikasi profesi itu penting, karena sertifikasi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Baik teman-teman, sekarang adalah sesi yang sangat membahagiakan, yaitu sesi tanya-jawab. Bila teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan bertanya di kolom chat maupun raise hand. Di sini sudah ada pertanyaan masuk dari Mas Prabu. Mas Prabu, izin membacakan pertanyaannya ya. Silakan. Di sini Bu. Oh, berarti untuk saat ini, untuk sertifikat UD sudah digantikan sertifikat izin UMKM gitu Ibu. Monggo dijawab. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mana ya Mas Prabu? Mana Mas Prabu? Coba buka kameranya. Ya. Mana ini orangnya? Hanya ketemu fotonya saja. Mas Prabu di mana? Mas Prabu di mana posisinya? Saya di rumah. Oh ya, kan kayak begini saya jadi bisa melihat. Oke, terima kasih. Mas Prabu, saya pengen balik tanya ini. Sertifikat UD, apa itu sertifikat UD? Kayak
izin legalitas gitu loh, Bu. Kan dulu kan ada namanya UD, sekarang kan ganti Oh, itu. Oke. izin UMKM gitu loh, Bu. Baik, terima kasih. Terima Dan kasih Mas Prabu. untuk masalah perpajakannya itu bagaimana ya, Bu? Oke, satu-satu ya jawabnya. Yang pertama, saya ingin kembali menjelaskan bahwa UD itu kalau tadi disampaikan Mas Prabu, ada perizinan UD. UD itu sebenarnya usaha dagang ya, gitu kan ya. Nah, Iya. usaha dagang itu sebenarnya salah satu dari bentuk company. Ada UD, ada CV, ada PT, kan begitu ya. Nah, kalau dulu usaha kecil itu perizinannya adalah SIUP dan TDP. Surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Tetapi sekarang sudah diganti oleh yang namanya NIB. Jadi bukan sertifikat izin UMKM, Mas Prabu, tetapi sudah menjadi nomor induk berusaha NIB. Sehingga yang harus dimiliki teman-teman adalah NIB. Semua usaha harus memiliki NIB. Mas Prabu, ada pertanyaan lagi? Yang tadi satunya apa? Oh, untuk kan NIB ya, Bu ya. Nah, masalah pajaknya kan bagaimana, Bu? Itu kan kalau NIB itu dasarnya ya, Bu ya, berarti ya, Bu? Ya, betul. Dasarnya NIB. Oke. Pajaknya ya, jangan takut sama pajak. Enggak apa-apa. Jadi, kalaupun ada pajak, sebenarnya pajak itu kok noise ya. Ada yang jadi NIB itu adalah perizinan dasar sebuah usaha. Tetapi dia sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan pajak karena di sana meskipun ada kolomnya tentang nomor NPWP, tidak perlu juga NPWP itu harus langsung diisi, tetapi boleh tidak diisi dulu, yang pertama. Yang kedua, pajak itu hanya diberlakukan kepada mereka yang sudah memiliki penghasilan tertentu. Jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan NIB, semuanya harus bikin, ini calon-calon pengusaha harus bikin, supaya perusahaannya, usahanya sudah terdaftar dan tidak perlu takut terhadap kaitannya dengan pajak. Karena pajak biasanya itu diberlakukan kepada kalau 2 tahun yang lalu itu masih mereka yang mendapatkan penghasilan 19.800.000 baru terkena pajak. Kurang dari itu tidak kena pajak. Gitu. Jadi jangan khawatir Mas Prabu soal pajak, wis ndang gawe NIB. Gitu ya. Mas Prabu, usahanya apa? Saya sudah ada usaha, Bu, di Usahanya apa? Di bidang makanan, Bu. Apa saya itu? Ini dari geprek banyak lagi, Bu. Dan franchise gitu. Saya kan bikin CV gitu. CV itu udah ada kan, udah kan diganti UMKM, kaget aku gitu. Oke, nggak apa-apa. Franchise ya, berarti ya. Berarti Mas panjenengan itu mempunyai franchise atau ambil franchise? Mempunyai. Apa mereknya? Apa namanya? Franchise-nya itu angkatan 15. Tapi angkatan 15, Bu. Ada kok di IG-nya juga. Gitu. Belum bikin IG sih tapi, Bu. Ada berapa banyak franchiser yang sudah ini? 3. Masih ada 3. 3. Tapi panjenengan belum bikin NIB. Sudah ada NIB, terus dan lain-lain. Ada apa surat. Dan lain-lain itu apa? Sebenarnya aku enggak terlalu mengurusi itu. Yang penting jadi gitu, Bu. Oh ya, jadi begini, kalau saya boleh saran, Mas Prabu, 1 NIB-nya di-upgrade ya. NIB tahun berapa itu? Sebentar. Ini saya buka dulu.
Jadi teman-teman saya infokan kalau NIB munculnya sebelum tahun 2021, maka Baru tahun ini. tahun ini ya, kalau tahun ini berarti sudah OSS RBA. Enggak apa-apa, lanjut saja. Nah, di sana ada enggak keterangan panjenengan harus sudah mendapatkan PIRT atau apa begitu, Mas Prabu, nanti dilihat ya. Itu, Mas. Dilihat, nanti boleh. Iya, Bu, ini sudah ada kode KPI. Terus ini di bawah ini ada Menteri Investasi, Kepala Bidang Koordinasi Ya, Penanaman harus Modal. itu. Memang tidak ada NIB yang tidak ditandatangani beliau, gitu ya? Iya. Ya, karena OSS. Jadi kalau saya boleh saran, Mas Prabu harus lanjutkan untuk ikrar halal terhadap 3 daripada franchise yang sudah dimiliki. 3. Jadi itu sertifikat ikrar halal itu bisa nanti ya next kita akan bicarakan bareng-bareng bagaimana Pangan Siap Saji memiliki logo ikrar halal di warungnya, keren. Gitu ya. Jadi konsumen akan makin percaya. Saya rasa itu Mas Prabu jelas ya? Cukup jelas? Terima kasih. Sama-sama. Monggo. Siapa lagi? Ini ada Mbak Fiona. Raise hand. Boleh silakan. Ya Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Izin bertanya Bu, kalau Silakan. punya usaha tapi masih bukan usaha sendiri tuh belum bisa mendaftarkan legalitas ya? Sebentar, saya boleh dicerita usahanya usaha apa? Usaha kayak reseller gitu Bu. Oh, reseller. Ya. Reseller. Berarti yang punya barang bukan Mbak Fiona. Iya Bu, benar. Gitu ya. Tetapi Mbak Fiona melakukan usaha mboten? Maksudnya Ibu? Ibu, berarti Mbak Fiona melakukan usaha kan? Ya, Usahanya melakukan. Mbak Fiona adalah apa? Adalah pedagang atau tangan kedua. Memasarkan ya. Oke, Ya. berarti Mbak Fiona ini juga pengusaha. Jangan bilang Mbak Fiona ini tidak punya usaha. Usahanya Mbak Fiona adalah reseller, menjual barang-barang dari supplier. Hanya saja dari produsen Ibu. ya, dari produsen. Produsen itu sama dengan supplier kan, yang mensuplai. Yang mensuplai Mbak Fiona itu adalah mereka yang memiliki barang ini. Sehingga Mbak Fiona suppliernya, produsennya harus punya NIB, harus punya izin edar, tetapi Mbak Fiona juga iya, karena Mbak Fiona juga melakukan usaha. Usahanya apa? Memasarkan produk-produk dari para produsen. Boleh tahu Mbak, apa yang dipasarkan? Yang dipasarkan itu ada 2 Ibu. Yang pertama konveksi, yang kedua dari makanan. Kalau makanan itu pizza, yang dari konveksi itu baju-baju rumah gitu Ibu. Ya, berarti ini nanti tahap pertama harus membuat NIB dulu. Gitu ya. Nanti kita akan susun kapan kita akan lakukan workshop untuk melakukan pembuatan NIB. Saya rasa itu Mbak Fiona. Sudah jelas kan? Kalau NIB ini saya bilang dulu ke suppliernya dulu, biar suppliernya yang bikin atau sama-sama bikin Bu kita. Gini, Mbak Fiona bikin, mereka diajak juga bikin. Tidak apa-apa. Nanti Mbak Fiona belajar dulu bareng-bareng, nanti kita akan workshop secara offline saja mungkin supaya gampang. Nanti setelah itu Mbak Fiona akan mengajak suppliernya. Suppliernya ada berapa orang? Suppliernya ada 1 Ibu, suami istri begitu. Oh, ada 1 ya, 1 aja. Kalau suami istri 1 alamat berarti NIB-nya 1 saja. Ya, oke. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama. Monggo, masih ada yang lain kah? Mbak Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah antusias dalam bertanya. Dan teman-teman jika ingin masih bertanya, boleh bertanya ya, karena waktu sesi tanya jawab masih ada. Dan teman-teman bisa bertanya di kolom chat maupun raise hand. Mungkin saya mengingatkan yang link tadi sudah diisi nggih?
link yang tadi semuanya harus mengisi ya. Yang link awal sudah Ibu tadi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mau di sini Bu, nanti materinya dikirim ya Bu. Buat apa dikirim? Nggak usah. Kan hanya membuat NIB saja. Ye. Iya buat Monggo kalau membuat NIB nanti kita akan kita lakukan workshop khusus untuk NIB, bagaimana kita memproses NIB secara OSS, secara online gitu. Ya. Oke. Masih ada yang bertanya? Baik teman-teman, silahkan bertanya ya, karena sesi tanya jawab masih dibuka. Dan kalau satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Mungkin di sini ada Mbak Almas Baiduri, mungkin mau bertanya Mbak. Apa dari Mbak Fiana Eka juga. Di sini ada Mbak Rahma, ada Mbak Devrin juga, mungkin mau bertanya, boleh bisa bertanya di kolom chat maupun raise hand. Langsung saja saya rasa ya. Monggo langsung, ini kita kosong nih, nggak ada. Nggak yang heboh, banyak pertanyaan. Ayo, orangnya juga sedikit, silakan langsung saja buka mic, langsung tanya. Ada yang usahanya pangan siap saji, silakan tulis di kolom chat. Pangan siap saji, sebutkan jenisnya apa. Silakan tulis di kolom chat. Pangan siap saji itu berarti jajanan yang ada di PKL, kemudian kantin, ada catering, ada kue basah. Nah, masuk itu. Atau ada yang rencana membuat usaha itu? Boleh. Nggak ada yang jawab? Kayak saya ngomong sendiri deh. Oke, yang lain. Ya, Ada saya, dalam Bu, Mbak, ya. Ya, saya ada catering, bukan saya sih, namun bude saya ada catering, mungkin bisa dibantu untuk legalitasnya. Bisa sekali. Siapa yang tadi Mbak Putri ya? Iya Bu, karena gini Bu, beliau kan sudah saya kasih tahu ya, gimana kalau misalkan kita kasih nomor BPOM atau kita kasih legalitas, karena beliau berstatement seperti ini Bu. Engkau, mohon maaf ya Bu, pakai bahasa Jawa. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Gini katanya Bu, engkau ibu put, dorong ribet dorong ngurus, dorong ini. Tidak ribet. Untuk mengurangi statement seperti itu, bagaimana Bu? Karena kita juga tidak bisa memaksa seseorang kan ya Bu ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau orang milenial, nih generasinya jenengan ini kan generasi milenial ya, dibandingkan dengan generasi saya ke atas, itu pahamnya sangat beda. Jadi kalau orang-orang dulu tuh masih menganggap segala sesuatu tuh ribet. Padahal kalau sekarang panjenengan aja beli apa di Jakarta itu lusa udah sampai. Karena tinggal klik gitu aja kan ya. Nah, Mbak Putri untuk mengatasi pendapat Bude yang begitu, Mbak Putri perlu jelaskan bahwa sekarang itu satu, konsumen itu sudah pinter, itu yang paling susah. Karena konsumen lebih suka kepada mereka yang mempunyai usaha, tetapi usahanya sudah berlegalitas. Entah itu hanya NIB, entah itu halal, atau tanda apapun di dalam usaha itu. Nah, untuk mengatasi bagaimana apakah ribet, coba Mbak, sekarang nanti Mbak Putri bantu budenya mengisi link yang tadi, link ini ya. Coba Mas Yusuf minta tolong link pendaftaran NIB OSS tadi ya, yang slide nomor berapa ya, yang ada yang biru NIB OSS, itu coba di copy ke chatroom supaya teman-teman bisa mengakses gitu. Jadi ini Mbak Putri nanti dibantu budenya untuk mengisi itu.
Nanti otomatis akan datanya masuk ke kami. Nah, itu akan menjadi bahan kita nanti ketika ada workshop NIB, kita coba kerjakan bareng-bareng. Nanti Mbak Putri yang kerjakan. Sehingga budenya akan tahu, oh ternyata nggak ngapa-ngapain ngurus izin edar, ngurus legalitas. Ya. Dan keuntungannya apa? Coba disampaikan bahwa keuntungannya adalah membuat pelanggannya itu makin percaya kepada usaha yang dimiliki oleh Bude. Kalau Mbak Putri, rencana mau usaha apa? Iya Bu, kalau saya sendiri tuh ingin buka usaha makanan Bu, karena memang hobi saya itu masak Bu. Jadi saya ingin buka usaha seperti seblak atau gitu jualan makaroni pedas yang menurut Putri itu peminatnya itu bisa stabil Bu. Karena kan remaja itu suka makanan pedas, apalagi seblak dan juga makaroni itu bisa dimakan di cuaca panas maupun cuaca dingin. Betul. Ya, betul. Jadi usaha makanan itu, kalau usaha makanan itu peluangnya paling besar karena setiap orang akan makan, pilihannya banyak gitu. Mas Nun Sewu, Mas Yusuf, linknya yang ada di bawahnya ini ya, oss.go.id, terus di bawahnya ada pengurusan NIB. Nah itu yang di copy Mas. Kalau ini panjenengan membuat sendiri. Kalau adik-adik ingin membuat sendiri, linknya di sini. Tapi coba isi dulu link yang di bawahnya. Nanti akan di-copy oleh Mas Yusuf. Coba sebentar lagi ya, tunggu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sayang kita waktunya masih banyak. Izin bertanya lagi, Bu Fiona. Silakan, Fiona. Silakan. Kalau misalnya bikin legalitas ini mudah atau cuma masukin berkas, ngumpulin berkas gitu, berarti kan di sekitar rumah ini kan juga banyak pengusaha sih Bu. Entah cateringan dan lain-lain itu berarti bisa ya Bu ya, diajakin aja langsung. Nah, jadi gini caranya. Nanti kita akan bikin workshop di mana teman-teman nanti akan saya dan tim akan datang untuk mengajak teman-teman membuat NIB langsung. Nah, teman-teman kan sudah bisa akhirnya. Kalau sudah bisa, maka teman-teman tugasnya adalah membuatkan NIB tetangga, saudara, seperti itu. Betul, Mbak Fiona. Nanti dibantu ya tetangga-tetangga yang punya usaha atau langganan warung makan kita. Dibantu saja. Tukang bakso. Karena kalau dengan mendapatkan NIB, mereka nanti kalau ada program dari pemerintah, mereka akan lebih dapat prioritas daripada mereka yang belum punya NIB. Gitu. Itu untungnya. Salah satu keuntungannya. Yang lain adalah setelah ini semua urusan harus berbasis NIB, susah malahan kalau nggak punya NIB. Kenapa nggak bikin NIB? Wong NIB itu satu, gratis. Yang kedua, mudah. Yang ketiga, kalau nggak bisa, siapa yang akan bikinkan sini? Tak bikinkan, gitu. Tapi karena adik-adik adalah mahasiswa yang luar biasa, calon pengusaha, monggo nanti adik-adik juga bisa membantu ya. Ini ada di kolom chatnya Mas Yusuf. Ada link yang ini bisa di-copy, monggo. Ini bisa digunakan untuk menjaring data. Menjaring data dari teman-teman yang ada di pengurusan NIB itu. Gitu ya. Monggo nanti silakan. Kayaknya nggak ada yang lain ya. Ini yang lain pada kemana ya? Yuk Mbak Fiona, silakan Mbak Fiona. Kalau usaha toko kelontong gitu apakah harus pakai NIB, Bu? Jadi toko begini. kelontong di rumah gitu, Bu, ya. yang jual sembarang. Jadi begini. Siapapun yang berusaha yang mendapatkan uang dari sebuah usaha wajib bikin NIB, wajib punya NIB. Siapa saja, tukang tambal ban, bakul pecel, tukang seblak, bakul kerupuk, langganan kita gado-gado, langganan bakso, penjahit kita, perias, salon yang ada di tempat kita yang biasanya kita mau potong rambut, semuanya bisa diajakin. Dan itu gerakan yang luar biasa kalau teman-teman HIPMI mau. Ayo teman-teman HIPMI, kita lakukan kegiatan untuk membantu masyarakat.
Siapa yang tinggalnya di Kediri misalnya. Nah, bikinkan NIB. Nanti ayo, siapa yang punya NIB lebih banyak akan saya beri sertifikat nanti. Ya. Jadi nanti tahap berikutnya barangkali nanti Mas Rifki bisa mengusahakan untuk melakukan kegiatan workshop di mana teman-teman datang bawa laptop, nanti kita langsung mengakses OSS. Jadi sudah lengkap dengan datanya. Nah, datanya bagaimana menghimpunnya? Menghimpunnya dari sini. Dari ini, dari chat yang paling bawah ini ya. Dari chat yang paling bawah ini. Gitu. Oke. Monggo. Silakan. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Bapak Ibu, di sini sudah ada Mbak Fia Anissa. Ingin bertanya nih. Silahkan Mbak Fia untuk langsung menyalakan mikrofonnya. Juga sekalian menampakkan wadah cantiknya, silahkan. Mohon maaf Ibu, ini di sini pencahayaannya ini mati lampu. Oke, silakan. Iya, dalam kegelapan. Oke, ya Mbak. Jadi ini kemarin tuh sempat kayak coba-coba kan, oh ini ada webinar legalitas, mungkin nanti pas mau ada webinarnya tuh biar paham gitu. Jadi istilahnya gini, kemarin udah coba bikin akun gitu kan. Nah terus mau tanya, maksudnya tuh kayak gini, satu akun yang udah dibuat itu apakah bisa untuk beberapa NIB, apakah cuma satu aja gitu, itu sih Bu. Soalnya bingung, kemarin mau nambah lagi kok kayak nggak bisa gitu. Oke. Mbak Fia ya namanya? Mbak Fia? Iya Ibu. Mbak Fia usahanya apa Mbak Fia? Usahanya fashion, food and beverage kayak gitu. Oke, fashion, food and beverage. Oke, ini ceritanya sudah punya NIB Mbak? Ya kemarin coba bikin satu gitu kan, terus mau nambah lagi Bu, soalnya mau nambah buat usahanya lagi gitu loh, mau untuk usaha. Mau tambah pengajuan kok enggak ada ininya lagi, kayak kolom tambah. Oke. Mbak Via, NIB-nya sudah terbit? Sudah. Sudah ada nomornya di atas? Sudah ada. Sudah. Nah, itu usahanya apa di situ? KBLI. Coba di kolom KBLI, apa KBLI-nya? Sebentar Bu, soalnya ini pakai HP. Soalnya oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi begini teman-teman, satu NIK hanya boleh satu NIB, satu NIK boleh satu NIB. Bagaimana misalnya Mbak Via ini menambah usaha? Yang bisa dilakukan adalah menambah KBLI-nya. Jadi KBLI itu kode baku lingkungan industri. Itu bisa ditambahkan, misalnya pertamanya hanya fashion. Fashion ini macam-macam. Misalnya ini kita isi dengan menjahit sesuai pesanan, gitu. Kemudian kok kepingin ya ini mau lebaran, mau bikin kue kering. Nah, bisa ditambahkan, ini di-upgrade. Ditambahkan KBLI-nya adalah usaha kue kering. Nggak tahu nanti KBLI nomor berapa. Begitu. Jadi satu orang, satu NIK itu satu NIB. Kalau ada perubahan, maka dia harus mengganti atau mengupgrade KBLI-nya itu. Itu saja. Jadi kalau membuat NIB lagi nggak perlu saya rasa. Jadi tinggal mengupgrade saja. Kalau kesusahan mengupgrade nanti pada waktu workshop kita akan upgrade-kan. Gitu. Gitu ya Mbak Via. Bisa membantu saudara atau tetangga-tetangganya untuk bikin NIB ya nanti. Iya Ibu, siap. Jadi alhamdulillah. Jadi intinya itu KBL itu untuk berbagai usaha bisa ya Bu ya, nggak bisa. Cuma untuk Iya, jadi KBLI nomor berapa dulu, terus dimasukkan lagi nomor berapa dulu. Nanti saya akan bawa Mas Ardi untuk workshop.
Sehingga panjenengan semua harus bawa laptop praktek langsung, gitu ya. Kalau hari ini memang acaranya adalah sosialisasi dulu, gitu, ya. Mbak Via, jelas? Iya Ibu, terus mau tanya lagi kan. Silahkan. Bingung toh, loh ini kok aku udah bikin mau nambah lagi gitu kan buat usahanya and beverage kayak gitu. Terus nggak bisa gitu. Akhirnya bikin lagi kan dengan nick yang berbeda gitu Ibu. Terus nggak diterusin soalnya pusing gitu kan. Diterusin lagi dan itu apa ya, ya udah saya biarin gitu. Jadi apakah nanti akan terblokir ya Bu ya? Gitu. NIK-nya ini pakai NIK siapa ini Mbak Via? Yang tadi NIK lain? Orang tua. Oh, pakai orang tua ya. Kalau pakai kagungannya orang tua, ibu bapak, ya ini nanti dilanjutkan. Sudah terdaftar akunnya? Sudah. Cuma mau ngajak lagi kayak bisnis baru lagi itu kan. Jadi kayak bingung gitu, Bu. Oh, nggak usah bingung. Jadi nanti kita lanjut di workshop, Mbak Via pastikan ikut ya. Gitu ya. Iya. Ya, oke. Saya rasa itu. Monggo, masih ada lagi yang perlu kita diskusikan? Izin tanya Ibu. Silakan, siapa ini? Ya, Bentar, saya aku lihat. Prabu, dari Oh, Mas Prabu lagi. Ya. Oke. Ya, Ibu. Ya. Bagaimana jika ada kesalahan KBLI dalam pembuatan NIB, Bu? Oke. Pernah salah ya? Pernah salah? Iya, itu saya dibuatin sama orang gitu, Bu. Ada yang aku terima jadi kok lama banget ini. Ada yang salah apa gitu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Cara mengetahui salah atau benar gitu. Terus kalau misalnya KBLI kita kan ada udah di print, terus saya cek lagi di NIB itu nggak ada, itu bagaimana Bu cara melaporkannya? Oke, sudah di print, terus sudah di print. Terus saya cek lagi gitu nggak ada gitu. Cek kemana maksudnya? Cek kemana? Di OSS-nya. Ya OSS-nya gitu. Di OSS-nya nggak ada. Kok bisa nggak ada? Akunnya beda kali yang dibuka. Sama Ibu. Terus ini baru muncul ada gitu. Oh gini. Kadang ada, kadang enggak. Itu memang kadang-kadang OSS ini trouble, gitu ya. Kalau di print sudah ada, kemudian nggak muncul. Nah sekarang ada, berarti memang karena trouble. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan, mencari tahunya gimana? Loh, kalau nggak ada tanda ya berarti nggak salah, Mas Prabu. Kalau ada salah, biasanya OSS itu langsung twing, dia bunyi apa gitu. Misalnya tidak diverifikasi oleh Dispenduk Capil atau apa gitu. Kita sekarang nggak tahu salahnya itu apa. Tetapi jika ada informasi kesalahan, maka biasanya satu, kalau dia minta kita mengurus ke Dispenduk Capil, maka itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, maka tugas kita adalah membuat surat pernyataan bermaterai. Gitu. Ya, jadi kalau surat pernyataan bermaterai ini sudah dibuat, maka kesalahan yang ada di NIB itu biasanya bisa diperbaiki oleh OSS secara otomatis. Gitu, Mas Prabu. Berarti itu 1 kali 24 jam ya, Bu ya, untuk pembuatan. Bisa tergantung ya, tergantung OSS-nya lagi baik hati apa enggak. Kadang-kadang OSS-nya itu lagi sakit hati sehingga dia mogok kerja. Gitu ya. Oke, monggo. Masih ada lagi Mbak Putri? Oh iya Bu, tanya lagi. Kalau perusahaan itu pindah Bu, terus apakah kita perlu memperbarui NIB gitu Bu dan KBLI-nya? Sebentar, saya tanya satu-satu. Yang pindah usahanya atau kata usahanya atau alamatnya? Alamatnya. Alamat. Berarti KTP-nya baru? Tempat tinggalnya. Enggak, KTP-nya diurus baru enggak? Enggak. Enggak. Kalau enggak usah. Enggak usah. Tinggal gitu.
Tapi tinggal panjenengan mengupgrade di situ dengan surat keterangan pindahnya dari ini. Kalau KTP itu kan sekarang seumur hidup ya. Sehingga meskipun pindah, panjenengan tinggal mencari surat keterangan dari Dispenduk Capil. Gitu. Nah, dari Dispenduk Capil ada keterangan itu, maka dia akan langsung akses kepada OSS. Nanti Mas Prabu harus ikut tuh workshopnya. Ya, supaya kalau ada masalah-masalah begini, panjenengan bisa mendapatkan solusinya. Gitu? Gitu ya, Mas Pandu? Ya, Bu. Siap. Mas Prabu kok, Mas Pandu. Terima kasih banyak. Ya. Masih ada? Baik teman-teman, jika ada yang bertanya bisa open mic aja ya Bu ya. Ya. Silahkan. Sepertinya karena tidak dibuka jadi tidak tahu ini hilang atau masih di tempat. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak. Masih ada yang bertanya? Baik teman-teman, jika tidak ada kendala jaringan bisa on kamera ya teman-teman, supaya Ibu Tri ini bisa melihat wajah kita yang ceria, yang cantik, yang ganteng gitu ya Bu ya. Betul nih. Masa yang kelihatan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain kemana? Yang 16. Alhamdulillah. Ada Mbak Almas, Pak Duri. Terus siapa lagi nih? Ada Mbak Via. Senang. Muncul semua. Baik, saya rasa itu Mbak Putri. Teman-teman sudah tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan jelas ya, bukan blas ya. Gitu ya. Jelas ya, bukan blas. Paham ya kalau saya bilang blas ya? Blas itu nggak sama sekali, nggak sama sekali paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Triwianarni. Sebelum teman-teman mengakhiri kali ini, saya sedikit ada pantun nih buat teman-teman. Kalau belajar jangan tegang, tengahkan pikiran dan jiwa. Yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Itu tadi penutup dari saya. Terima kasih Bu tepuk tangannya. Pinter berpantun ternyata. Alhamdulillah. Itu tadi teman-teman pantun dari saya. Apabila ada salah kata yang telah berkenan dari teman-teman, saya maaf ya sebesar-besarnya. Dan saya pamit undur diri dari sekian ready. Pakai undur diri, saya kembalikan ke MC. Baik teman-teman semuanya, sepertinya MC kita sudah terkendali jaringan, jadi saya ambil alih ya. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar legalitas pada kesempatan kali ini. Yang terakhir adalah sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman bisa menyalakan kamera ya, supaya
kelihatan wajah-wajah yang sangat-sangat luar biasa ini. Baik teman-teman yang masih belum menyala kameranya, bisa dinyalakan terlebih dahulu ya. Ya, sebentar aja, yuk dinyalakan yuk. Ya. Boleh langsung diambil saja ya sesi fotonya. Sebentar dulu, masih ada satu ini mau masuk. Mbak Baik, Fia, teman-teman. silakan. Jadi teman-teman saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Lagi ya, lagi. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada webinar hari ini, dan juga teman-teman. Saya mewakili MC pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Sami-sami.